Halo teman-teman, kita ngebahas lagi proyek sampah abal-abal 1,3 triliun yang dibongkar di X ya, di Twitter oleh siapa nih? Papan Satir Berjalan sama Pak GG ya, seperti biasa ya. Akan gue share ke teman-teman semua. Ini kayaknya semakin menggemparkan dunia persilatan perpajakan ya, dan KPK harus sudah mulai masuk nih ya. KPK kalau nggak mau masuk, ya gimana ya? Kalau KPK nggak berani masuk ke DJP, apalagi kita warga masyarakat biasa ya, kita hanya bisa kuar-kuar di media sosial. Kalau KPK kan punya toolsnya, punya alatnya. Oke. Ini dari Pak Papan Satir Berjalan PhD. Siapa orang ini kita tidak tahu ya. Gue juga tidak kenal beliau. Ini dapat dari teman aja sih ya. Jadi dia mengatakan, wah langsung diupdate sama si vendornya, kabur melarikan diri setelah viral. Oke, jadi ini vendor maksudnya apakah CNS, LG CNS atau Qualisoft atau siapa gitu ya? Padahal kemarin banget masih ongoing. Sekarang jadi 2021/2023. Oke, ini adalah doit.solution.at ya. Jadi ini adalah websitenya, seperti ini websitenya si itu ya, websitenya We Do It Solution, websitenya si vendor sepertinya ya. Dia mengatakan bahwa CATS Tax Core atau Tax Administration atau Core Tax and CATS Taxpayer Portal Taxpayers all modules including ACT dan Risk Management itu 2021 strip ongoing, artinya sampai sekarang masih dia kerjakan. Ternyata diubah sama dia ya. Ada Austria cuy di sini sih sampai 2023 tulisannya katanya. Oke. Jadi ada revisi di websitenya vendor berubah menjadi 2021/2023. Artinya vendor menyatakan bahwa dia sudah selesai di 2023, sudah lepas tangan. Ternyata sudah diambil alih, take over sama orang internal, DJP gitu ya. Dan kemudian si vendor ini kabur, bukan kabur ya, sudah selesai kontraknya gitu. Jadi ada perubahan website, baru kemarin dia bilang 2021 strip ongoing, ternyata sekarang diganti menjadi 2021 strip 2023. Jadi mereka lepas tangan. Ini adalah sebuah jejak digital ya. Nggak bisa lari bos, jejak digital bos. Oke. Kemudian European country, kemudian si Pak Papan mengatakan LOL bisa gini, we are fuck katanya. Gila ya, we are fuck. Maksudnya kita di apa ya? Dibohongin, dikacauin sama oknum gitu ya. Ini apa ini ya? Coba gua buka show more. DB-nya Tibero, close source, tapi nggak scalable dengan massive users. Support pun nggak responsif. Oke. Maksudnya database ya, database Tibero ya, database Tibero. Gua nggak ngerti, tapi orang IT yang paham ya. API manajemennya pun Magaware closed source juga dari LG dan banyak bugs nggak bisa di patch. Mampus loh, mampus, mampus. Supportnya juga nggak responsif, mampus. Tim pesiap dan tim IT DJP nggak bisa ikut bantu bug fix karena di lock by vendor. Mampus, mampus lo. Lu nggak bayar lagi, nggak mau dibuka locknya. Mateng lo, mateng, mateng, mateng lo. Gimana? Sekarang lu mau punya tim IT yang bagus juga nggak bisa. Dikunci sama dia. Dia punya source-nya tidak open. Lu nggak mau bayar, dia hentikan. Mati lo, mati lo, mati. Heh. Vendor nge-hire anak magang FG, Indo, dan Vietnam. Nah, ini perlu kita telusuri guys ya. Apakah betul dia meng-hire anak magang dari Indonesia dan Vietnam? Kalau betul, KPK, halo KPK, KPK. Aduh KPK, masa begini nggak disorot sama KPK? Gue rasa KPK sih sudah punya data, sudah siap tangkap gitu loh. Cuman masih mikir, kalau gue tangkap nanti nanti sore bos gue yang dipecat sama Menkeu kan gimana ceritanya kan? Karena Menkeu ini punya power nggak main-main gitu kan? Dia tinggal bisik-bisik ke Prabowo dipecat juga nih si bosnya KPK kan? Jadi mereka mikir nih KPK ini, kalau gue tangkap nanti gue juga dijeblosin. Ini KPK di Konoha teman-temannya. Kalau KPK Indonesia mah nggak takut ya. Vendornya pas banyak yang mention kabur dari 2021 sampai ongoing di webnya. Langsung dirubah 2021 strip 2023. Kacau, kacau. Jadi banyak orang bilang vendornya kabur. Dari kan lu yang ngerjain. Sekarang kalau lu nggak tanggung jawab sih ketika hancur lebur begini, dia kabur gitu kan.
Tetapi ternyata diganti sama dia di websitenya, "Enggak kok, gua nggak kabur kok, ini barang sudah selesai 2023," gitu loh, "2023 kami sudah dihentikan kontraknya." Nah, gitunya kata si vendor ya. Kesimpulannya sama si Pak ini, "We are fucked," katanya ya, mampus mampus mampus. Oke, kita balik lagi ke posnya. Gila ya, mati satu negara kita dibohongin sama oknum, dikacau balau sama oknum ya. KPK KPK, halo KPK. Bapak GG ikut ikut ini ya, komentari. Berarti benar seperti yang secara implisit terbaca di media. Dia ini full di-take over oleh DJP di 2023 ya. Sehingga pembayaran ke vendor sebenarnya cuma 665 miliar, bukan 1,2 T. Anjing, bangsat nih orang-orang ini ya. Emang gila tuh ya si oknum-oknum itu ya. Selebihnya kemana? Selebihnya. Halo KPK, halo KPK. Kemana tuh Pak KPK? Selebihnya KPK. Setengah harga ini bos, setengah harga. Korupsi di kepala desa nggak segitu-gitu amat ya. Korupsi di korupsi di tempat lain nggak gitu-gitu amat Pak, nggak sampai 50% Pak. Paling 30% lah ya, itu di Konoha ya. Kalau kalau di Konoha ya 30% masih oke lah. Masa setengah harga mau lu babat, mau lu sikat, gila ya si oknum ya. Halo KPK. Pun sudah jelas sejak chaos, DJP sama sekali tidak pernah menyinggung atau menyalahkan vendor. Nah ini nih, sejak awal masalah ini muncul sampai sekarang, DJP tidak pernah mempersalahkan vendor. Kenapa? Ternyata sudah ditendang vendornya sejak 2023. Kenapa Sri Mulyani nggak pernah menyalahkan vendor? Kan Sri Mulyani bukan tim IT. DJP juga bukan tim IT. Kenapa Sri Mulyani nggak pernah menyalahkan vendor? Jangan-jangan sudah ada kong kali kong. Oh, sudah tahu. Vendornya nggak masalah. Kita yang bermasalah. Jangan-jangan sudah tahu begitu ya. Oleh si oknum-oknum di Wakanda. Kita baca. Realisasi anggaran COTS Cortex. And I think I owe an apology to LG CNS katanya, kata si Pak GG ya, karena total anggaran 1,2 T, bila statement dari beberapa media benar mengenai realisasi anggaran yang kemungkinan terjadi renegosiasi dari 1,2 T menjadi 900 miliar, dan itu pun baru terbayar 665 miliar. Memang kampret nih orang-orang ini ya, orang bangke ini orang di kantor pusat itu ya. Awalnya 1,2 T, kemudian direnegosiasi. Nah, bagaimana bisa? Lu sudah proyek, sudah kontrak tanda tangan, lu negosiasi. Ya tergencetlah si vendornya. Oke lah, 977 deh, yang 2 T, yang 200 miliar lu korupsi nggak apa-apa deh. Itu pun masih mau dimakan sama dia. Akhirnya vendor cuma dapat 665. 665 ini baru yang resmi loh ya. Belum lagi di belakang meja, ada lagi yang dibayar. Itu di negeri Konoha, teman-temannya. Kalau di Indonesia mah nggak ada begituan. Hanya saja kalau kita hitung nggak match totalnya ya. Nggak tahu lah ya. Gue cuma kutip yang Bapak staf ahli itu bilang. Entah jurnalis yang salah kutip atau gimana. Masih nilai yang besar sih. Jadi ini ya, Cortex ini adalah Perpres 40 2018 PMK 81 ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi harga awalnya adalah 1,2 triliun untuk LG CNS, anak usaha LG Corporation. Kemudian direnegosiasi. Pertanyaan gua, mana dokumen renegosiasinya? Kenapa bisa renegosiasi? Apa? Apa coba? Renegosiasi 977 miliar. Yang direalisasi cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun yang disepakati renegosiasi yang dibayarkan. Cuma 665 yang dibayarkan. Pertanyaannya, 2024 bagaimana? 2025 bagaimana? Ternyata di websitenya si LG sendiri, si websitenya si pemilik vendor, si vendor sudah menyatakan kami sudah sudah cabut 2023. Halo KPK. Hehehe. KPK kemana? KPK ya. Semua sudah terbuka, sudah terang benderang. Tinggal dimasukin sedikit aja oleh KPK ya. Masuk penjara. Berani nggak KPK? Halo KPK. Ada revisi total gaji pesiap. Sesuai statement Bapak staf ahli yang bilang total dedicated team untuk Cortex itu 350 orang, maka gue revisi hitungan anggaran Cortex ya. Asumsi batch 2 penambahan tim 2023 mungkin saja 2021 atau 2022, tetapi gue nggak punya KMK-nya ya. Jadi intinya gaji per bulan pesiap itu 14,9 miliar. Miliar bos, uang kita semua bos, uang kami semua, rakyat semua nih.
Anjrit, ya gila. Per tahun 200 miliar. Hahaha, kita bisa punya OpenAI dan DeepSeek combine kali ya dengan anggaran segitu. Anyway, akhirnya Persiap telah menjadi bagian biaya tertinggi Cortex selain developer, yaitu 44,4%. Gila, gila ya. Dibikin loh sama dia loh. 44,4%. Kita nggak ngerti lah hitung-hitungannya ya. Pokoknya memang bangke ini ya, barang-barang sampah ini ya. Oke, ini hitung-hitungan teman-teman ya. Gue udah sampai nggak tahu kudu bikin judul baru atau gimana. Saking udah marah lah sama kontes ini ya, kata Pak GG ya. Dedicated internal 350 orang. What the fuck katanya ya. Lalu terjadi open source pula. Ini yang lagi ramai nih. Beredar coding buat download faktur pajak. WP disuruh ngoding sendiri. Nah ini nih ngoding sendiri nih. Kalau ngoding sendiri berarti open source dong. Oh gitu ya. Open source katanya si Pak GG. Oh ya, mengapa sih web Cortex remote? Mungkin salah satunya karena IP-nya masih tanpa sensor, yang bisa dengan mudahnya di-attack oleh DDoS dan lain-lain. Gila, 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 gila. Oke, kita kembali ke postingannya ya. Kita kembali ke postingannya, Pak GG. Aduh, Pak GG, luar biasa ya. Masih di sini kita. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Nah, ke sini ya. We are fuck katanya si Pak tadi ya. Pak GG. Kemudian gue membalas nih ya, gue membalas we are fuck gue bilangnya. Memang fuck bang. Sat ini orang-orang ini ya. Alhamdulillah kontraknya diperpanjang dari 2023 sampai sekarang katanya si Pak ahli pembukuan. Apa iya? Bapak Cokro. Ini Sri Mulyani siap-siap masuk penjara. Kalau yang jadi standar Tom Lembong potensi kerugian 400 miliar. Ini jelas-jelas 1,2 triliun mangkrak. 1,2 triliun mangkrak. Tom Lembong cuma 400 miliar. Oke, pertanyaan gua, KPK berani apa enggak? Oh, Tom Lembong di Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya. Nah, Kejagung nih. Coba kita lempar ke Kejagung. Berani nggak Kejagung mensentil Sri Mulyani? Tangkap tuh si oknum Menteri Keuangan. Tangkap tuh si Pak Dirjen. Berani nggak si Pak Kejagung? Kalau terbukti ya, kalau terbukti. Kita nggak nuduh ya. Kalau nggak terbukti ya jangan ditangkap dong ya. Wah, ini ke capture Wayback Machine nggak ya? Kemudian harusnya kena nih katanya Pak Tipe Hensu Studio ya. Bapak J. Desus. Emang sih dapat duit gampang tinggal malak dari pajak. Tapi mentang-mentang gampang jadi malah kayak bakar duit nggak jadi ada hasil gitu ya. 2021 dan hasilnya acak kadut. What the fuck? 4 tahun develop. Gila pada fuck-fuckin semua ya. Ada lagi nih Pak Hendra. Aplikasinya pakai C apa nih? Buatan software house di Wina. Oke, Austria. We do it solution at reference. Oke, websitenya juga pasang reference ke Indonesia. Menariknya, ini perusahaan sketchy banget. Jumlah pegawai cuma maksimal 13 orang. Anjrit. Bahkan 2023 cuma 3 orang. Hah? Kayak gue dong tipe 3 orang doang. Ini mah UMKM namanya. Dapat pendanaan Uni Eropa 2 million Eropa ya, 2 miliar euro. Tapi asetnya menurun terus. Wah, gila dibongkar sama netizen loh, gila loh dibongkar loh. Hahaha, bisa gitu ya? Cuci tangan atau emang lupa update nih? Waduh. Waduh, kontes mangkrak juga kah? Terus 2024 sampai now siapa yang ngerjain? Nah, ini nih. 2024 sampai sekarang siapa yang ngerjain coba? Aduh. Ngakak lihat patch-nya ya. Our proven track record and success stories. Memang Indonesia nih hebat nih para netizen ya. DJP kena tipu kah? Atau ada yang makan kebanyakan? Nah, ini nih masih pertanyaannya. Siapa menipu siapa? DJP menipu vendor atau vendor menipu DJP? Ayo coba. Sampai hari ini DJP dan Sri Mulyani tidak pernah mempermasalahkan vendor. Kira-kira sudah ada jawabannya belum teman-teman? Silakan teman-teman ya yang ngerti dunia tipu-tipu di Wakanda series ya, silakan ya. Bapak Dev. Apakah kita gerebek KPK yuk? Mari, rakyat penuhi gedung itu. Jelas-jelas ini ada korupsi. Diam saja mereka. Gimana guys? Ini jelas banget korupsinya bagaikan siang bolong, terang benderang. Ya, siapa yang berani demo, sama teman-teman ya? Siapa yang mau demo? Oke, gue masih mencari ya. Kemarin ada yang bilang bahwa ini tuh menggunakan software.
bajakan. Tapi gue udah nggak ketemu di sini ya. Nanti kita cari lagi ya. Nah, ini yang gue temukan ya di Microsoft Azure We Do It Web Apps ya. Ini dari teman ya, dari Microsoft Azure We Do It Web Apps. Oke. Ini gue nggak ngerti juga ya karena gue bukan orang IT ya. Ini yang tadi kata Pak GG ya, informasi dari Pak GG bahwa ternyata cuman dari pagu awal 1,2 triliun, tapi direnegosiasi menjadi 977 miliar, tapi yang betul-betul dibayar cuma 665 miliar. Akhirnya kabur ya si vendornya atau dipecat atau ditendang oleh oknum kita tidak tahu ya. Dan bagaimana kabarnya anggaran 2024-2025? Jangan-jangan dimakan sama rayap ya teman-teman ya. Oke. Kemarin gue ketemu postingan yang mengatakan eh, ternyata software bajakan. Mari kita lihat ya, ada nggak mengenai software bajakan? Oke. Di mana lagi ya mengenai software bajakan? Gue kemarin lihat, tapi di mana gitu? Apa bukan di sini ya? Oke, kita lihat lagi teman-teman ya. Kita cari lagi, ada nggak? Oke, jadi gue agak bingung juga mengenai mengenai apa namanya Twitter X ini ya, karena gue jarang pakai. Oke. Nah, udahlah. Jadi ada juga indikasi ternyata dia menggunakan software bajakan. Software kok bisa bajakan? Atau bahkan software gratisan. Jadi antara software gratisan atau software bajakan gue kurang jelas agak lupa juga ya. Jadi barang 1,3 T sudah dipermainkan, sudah dikacau balaukan, sudah eh, aduh apa istilah yang paling tepat ya. Memang katanya si Pak tadi itu sudah paling tepat ya. We are fucked oleh oknum-oknum bangsat ya di Kementerian Keuangan di DJP di negeri Konoha. Sampai jumpa teman-teman. Semoga terbantu.